yang kemudian diwajibkan oleh Allah. Ayat yang sudah seringkali kita dengar, kita hafalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. Artinya ibadah puasa ini sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh umat-umat sebelum kita. Berarti Allah memandang puasa ini sangat penting untuk kita, maka diwajibkan. Targetnya apa? Targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Dan puasa ini diwajibkan juga oleh umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Adam. Karena begitu pentingnya itu, maka kita memahami bahwa puasa ini selain karena memang telah diwajibkan oleh Allah, juga menjadi kebutuhan kita. Kita butuh puasa dengan segala manfaat-manfaatnya yang mungkin sudah dan akan nanti disampaikan oleh narasumber atau dai-dai berikutnya di event kita ini. Jadi dengan memahami bahwa kita ini diwajibkan dan kita butuh, kita semakin bisa menghayati puasa kita. Karena kita butuh. Seperti halnya kita butuh makan untuk hidup kita. Seperti halnya kita butuh kendaraan untuk membawa kita berkegiatan. Seperti halnya kita memahami kebutuhan pakaian kita untuk menutupi aurat dan keindahan kita. Kita semakin bisa menghayati kegiatan yang kita lakukan dengan pemahaman. P yang pertama tadi adalah pemahaman. Allah menurunkan ayatnya. Para ulama-ulama menafsirkan dengan tafsir-tafsirnya, yang intinya semuanya adalah bahwa puasa ini menaikkan derajat kita. P yang kedua jamaah sekalian adalah pensucian. Pensucian, dibersihkan. Tubuh kita, orang Indonesia paling sering mandi sehari 2 kali. Kalau orang Eropa itu katanya jarang mandi karena dingin. Kita membersihkan tubuh kita sehari 2 kali. Membersihkan mobil kita ke wash itu 3 hari sekali, seminggu sekali paling lama. Nah ini apa yang disucikan? Yang disucikan adalah rohani kita. Apa itu rohani? Rohani itu tidak terlihat, tapi kita rasakan. Ketika kita bahagia, rohani kita yang merasakan kebahagiaan. Ketika kita sedih, rohani kita yang sedih. Ketika kita benci, dengki, marah, rohani kita yang merasakan semua itu. Maka Ramadan ini membersihkan, mensucikan. Sumu tasihu, hadisnya, berpuasalah engkau akan sehat. Sehat lahir, sehat fisik, sehat rohaninya. Pensucian tubuh juga. Ada istilah detox, ya mungkin jamaah sudah terbiasa dengan detox. Apa itu detox? Membersihkan tubuh kita dengan memberikan pantangan pada makanan-makanan tertentu, hanya buah-buah tertentu. Ada detox intermittent fasting, puasa berapa jam, untuk memberikan kesempatan kepada tubuh beristirahat, menghidupkan semua organ-organ tubuh kita. Istirahat dulu makannya, istirahat dulu minumnya dalam rentang sekian jam di dalam puasa kita. Nah yang paling utama adalah pensucian rohani kita, pensucian spiritual kita di dalam puasa ini. Kita sudah 3 hari berpuasa, mungkin pelan-pelan jamaah sudah merasakan
nikmatnya, sudah mulai merasakan secara pelan-pelan perubahan-perubahan di dalam fisik kita, di dalam pikiran kita. Ketika jam 12 siang, jam 1 kita merasakan lapar, tapi mungkin kita sudah tidak terlalu memikirkan makanan. Jam 2, jam 3, jam 4 lewat begitu saja. Yang sebelum kita berpuasa, pikiran kita makanan, lapar, belum makan. Itu contoh kecil bagaimana puasa kita sedang mensucikan diri kita. Oh iya, ternyata ada yang lebih besar dari makan, ada yang lebih besar dari minuman, ada yang lebih kuat dari syahwat kita, yaitu apa? Yaitu rohani kita. Rohani ini disucikan. Puasa intinya ayat yang dibacakan, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiya surga tempatnya, jemaah sekalian. Jadi surga itu, ada surga yang hakiki itu nanti di akhirat nanti kita masuk surga yang selalu bersama jemaah semuanya. Tapi ada surga yang di dunia kita rasakan apa? Ketika kita mampu menahan hawa nafsu. Coba jemaah sekalian ingat dalam kehidupan kita ketika jemaah mampu mengendalikan amarah. Ketika saat itu memungkinkan untuk marah, kita mampu menahan amarah. Apa yang kita rasakan? Tenang, damai, tidak jadi keributan. Dan sebaliknya mungkin kalau kita ingat waktu kita marah dan kita tidak mampu mengendalikan kemarahan kita, kita membentak atau kita mengucapkan kata-kata yang ada adalah penyesalan. Maka detik ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang berupa amarah, kebencian, dengki, saat itu kita merasakan kedamaian. Nah, surga itu identik dengan kedamaian. Maka kita dalam bulan Ramadan ini sedang dididik oleh Allah di dalam kurikulum Ramadan untuk menjadi orang yang damai, di mana damai itu adalah buah dari kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, jamaah sekalian, itu lambangnya binatang liar. Kucing liar, anjing liar, kuda liar, banteng liar, gajah liar, semuanya. Selalu wa anna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu karakternya mengajak, mendorong, menyuruh berbuat yang buruk, berbuat yang jahat. Itu karakternya. Dan kita rasakan semua di dalam hati kita. Ada bisikan kejahatan, bisikan. Semuanya kita kendalikan dengan puasa. Pensucian. P pertama pemahaman, P kedua pensucian, P ketiga adalah jamaah sekalian apa? Pembiasaan. Apa? Pembiasaan. Kita baru hari ketiga. Kita dibiasakan nih sahur. Dibiasakan bangun paling tidak kita pasang weker jam 3. Bangun sahur. Habis sahur kayaknya saya kalau tidur salat tahajud dulu nunggu subuh. Dibiasakan, dipaksa. Yang sebelum Ramadan mungkin tidak sempat kita lakukan, karena tidak ada kepentingannya. Tapi ini dipaksa. Puasa, kemudian nanti kita tadarus. Kita mungkin baru menyempatkan tadarus di bulan Ramadan. Mungkin kita baru punya target selama Ramadan minimal 1 kali khatam, 1 hari minimal setengah juz atau 1 juz atau minimal 2 halaman Quran. Itu dibiasakan.
Dan dalam ilmu perilaku jamaah sekalian, dalam ilmu perilaku itu ada semacam rumus. Butuh 40 hari untuk memulai kebiasaan baru. Butuh 40 hari untuk memulai kebiasaan baru. Jadi misalnya nih, kalau ada seseorang ingin berhenti merokok, nah, dia harus berjuang sekuat tenaga berhenti merokok selama 40 hari. Berturut-turut di hari ke-41 dia telah memulai kebiasaan baru. Nah, puasa kita ini 3/4 dari ilmu perilaku. Sudah 70-80% kita membiasakan diri kita. Nah, harapannya setelah Ramadan ini, setelah Syawal nanti, kebiasaan-kebiasaan baik ini dilanjutkan. Sahurnya dilanjutkan meskipun tidak sedang berpuasa, meskipun tidak harus makan, tapi bangunnya dibiasakan. Karena dalam 3/4 malam di waktu-waktu menjelang subuh itu malam kemuliaan, malam diberkahi, malam diijabah segala doa-doa, kita terbangun dan merasakan itu untuk memanjatkan doa. Kebiasaan berpuasa, meskipun mungkin sedang tidak berpuasa syariat, tetapi secara hakikinya kita terbiasa menahan. Jangan marah, jangan menyakiti orang lain. Kalau bicara dipikirkan dulu. Kalau hindari ghibah, kalau sebelumnya ghibah itu jadi hobi, sekarang menjadi dihindari sebisa. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. 3P ini, pemahaman, pensucian dan pembiasaan, semoga betul-betul merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang benar-benar muslim, yang benar-benar muttaqin, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak waktu di dalam bulan Ramadan ini. Tingkatkan lagi semangat kita, tingkatkan lagi ibadah kita, dan tingkatkan lagi kebiasaan-kebiasaan baru kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.